Saudara-saudara, saya akan membacakan satu ayat bagi kita dari Filipi 3, saudara-saudara, ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk memimpin sebuah acara pengucapan syukur peresmian sebuah rumah. Saya mengenal bapak dan ibu yang punya tempat itu dan kemudian saya diperkenalkan kepada anak-anak mereka. Salah satu anak, tepatnya saudara-saudara anak yang pertama, kemudian mengajak saya berbicara. Ia masih SMA pada waktu itu. Lalu kemudian dia berkata, "Bapak seorang pendeta ya?" Saya mengangguk dan menjawab iya. Lalu dia mengatakan, "Sulit bagi saya, Pak, untuk percaya bahwa di zaman yang modern ini masih ada orang seperti Bapak yang kelihatannya terpelajar, percaya pada apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh apa yang disebut orang firman Tuhan, pada nasihat-nasihat moral yang menurut saya sudah kuno, Pak. Sudah ketinggalan zaman." Mohon maaf ya Pak, tidak bermaksud menyinggung pilihan pekerjaan Bapak, tetapi saya hanya ingin mengatakan apa yang saya yakini. Saudara-saudara, anak muda ini tentu pintar dan cerdas, berpendidikan di luar sejak kecil, dan dengan terbuka dia mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Lalu saya tersenyum saudara-saudara dan menjawab, "Oke, kalau kamu merasa nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai firman Tuhan itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, lalu kamu hidup dengan cara seperti apa?" Kalau saya kan jelas mengikuti nilai-nilai Alkitab, orang tuamu juga demikian, kami berjuang untuk mengikuti nilai-nilai yang menurutmu tadi sudah kuno. Lalu kamu sendiri hidup berdasarkan apa? Dia nampaknya saudara-saudara sudah mengantisipasi pertanyaan itu. Dia tersenyum lalu berkata, "Saya hidup berdasarkan apa yang dikatakan oleh kata hati saya, Pak. Sebagian orang menyebut hati nurani, kata hati, saya ikuti saja itu. Dan saya yakin itu lebih dari cukup untuk kehidupan saya." Waktu saudara-saudara tidak memberi kesempatan kami bagi dialog yang lebih panjang. Jadi saya mengingat anak itu, kami bertukar nomor dan kemudian saya meninggalkan rumah itu. Tahun berlalu saudara-saudara, kurang lebih 4-5 tahun kemudian saya kembali mendapatkan kontak dari orang tua si anak ini. Kali ini dengan suara orang yang berjuang untuk menahan tetesan air matanya dengan kesedihan yang luar biasa. Mamahnya telepon dan berkata, "Bapak waktu meresmikan rumah saya masih ingat si X anak saya bukan yang pertama?" Saya bilang, "Iya Bu, saya ingat." Si X berkata, "Dia hidup dengan hati nuraninya, itu cukup bagi dia." Ya Pak, si X cerita itu ke saya, tetapi saya tidak mau membahas itu. Saya perlu bantuan Pak WP. Kemarin si X ditangkap polisi karena dia menyalahgunakan dan dugaannya juga dia menjual obat-obatan terlarang itu. Saya nggak habis pikir Pak, si X kan pintar, si X kan cerdas. Kenapa dia melakukan hal yang begitu bodoh? Uang kami punya Pak. Jadi apa motivasinya si X? Kami itu juga nggak ngerti. Kami itu kaget, kami shock. Kenapa si X yang kami kenal ternyata bisa melakukan hal yang seburuk dan sebodoh ini. Saudara-saudara, kisah ini menunjukkan bagi saya, saudara-saudara, bahwa manusia itu tidak pernah bisa hanya mendengarkan kata hati atau hati nuraninya. Hati nurani manusia itu sudah tercemar oleh dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita masih bisa melakukan yang baik, kita masih bisa melakukan ini dan itu mungkin menyenangkan hati orang lain, tetapi kuasa dosa yang bekerja di dalam diri itu akan terus menggerus kita. Dan apa yang kita pikir kebebasan, ujung akhirnya hanyalah kehancuran.
Ya, di dalam hidup ini, saudara-saudara, Anda dan saya selalu harus memilih antara hidup mengikuti sesuatu yang kita yakini dan percayai, atau hidup memilih jalan yang lain, tetapi tanpa kita sadari kuasa dosa itu kemudian merusak kehidupan kita. Berapa banyak orang yang kita kenal baik, ternyata jalannya menyimpang. Bahkan berapa banyak orang yang kita kenal aktif di gereja juga jatuh di dalam kesalahan moral yang parah. Semua orang harus memilih. Entah itu hidup untuk sesuatu yang dia yakini dan percaya, atau sebenarnya dia hidup dan perlahan namun pasti dosa itu menggerogoti kehidupannya. Rasul Paulus, saudara-saudara, mengatakan apa yang dia yakini dan untuk apa dia hidup. Ketika dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, yang mengatakan ini bukan rasul yang baru memulai pelayanannya. 2/3 perjanjian baru ditulis olehnya. Dia banyak berbicara tentang Yesus. Banyak jemaat didirikan oleh tangannya, saudara-saudara. Banyak mujizat mengalir, perkataan-perkataan firman itu kemudian dia katakan, saudara-saudara. Lalu mengapa dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia? Rasul Paulus yang bukan rasul pemula, dia sadar bahwa dia harus terus-menerus mengarahkan kehidupannya kepada Yesus. Sebab jika dia tidak mengarahkan kehidupannya kepada Yesus terus-menerus, kuasa dosa itu akan menerkam dan membinasakannya. Bahkan ketika dia seorang rasul yang besar dalam ukuran manusia. Jadi dia mengatakan arah kehidupannya, kompas kehidupannya, yaitu mengenal dia secara pribadi. Kata yang digunakan untuk mengenal adalah pengenalan dengan pengalaman, dari pengalaman, dan kuasa kebangkitannya. Mengapa kata kuasa kebangkitannya menjadi penting? Karena kuasa kebangkitan Kristus itulah yang mengubah kehidupan manusia. Bahkan kuasa kebangkitan itulah yang mengubah Rasul Paulus yang dulu penganiaya jemaat menjadi Rasul Paulus yang kemudian memberitakan Injil, rela mengorbankan segala sesuatu bagi Kristus. Rasul Paulus sadar bahwa dia harus terus mengarahkan hidupnya kepada Kristus yang tersalib itu. Sebab jika tidak, maka kuasa dosa itu akan menderaknya habis-habisan. Dengan mengarahkan diri kepada Kristus, mengenal dan berpengalaman dengan Kristus, dia akan menjadi kuat di dalam anugerah Tuhan untuk menghadapi godaan dosa dan terus melakukan karya pelayanan yang ada. Ya, inilah rasul yang agung dan besar itu. Dia terus berjuang mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Dia tidak berkata, cukup aku sudah mengenal Kristus, cukup aku sudah melayani Kristus. Tidak, obsesi seumur hidupnya adalah untuk makin mengenal Kristus dan merasakan kuasanya yang mentransformasi atau mengubah kehidupan. Dan dia memproklamasikan kuasa yang mengubah kehidupan dari Kristus itu. Saudara-saudara, ada satu kesempatan saya mendapatkan kesempatan melayani yang unik. Saya sebut unik karena camp itu, saudara-saudara, adalah sebuah camp untuk para pria. Setelah saya mengisi sesi saya dan saya harus turun dari tempat retreat ke Surabaya, ada seorang laki-laki yang tadi memberikan kesaksian berkata kepada saya, Pak WP, saya boleh nunut nggak ke Surabaya? Ikut mobil Bapak pulang ke Surabaya. Saya bilang, boleh Pak, toh saya sendirian, nanti saya bisa antar sampai tempat Bapak di Surabaya. Saudara-saudara, orang ini badannya keker, saudara-saudara, rambutnya gondrong, penuh tato. Serem, saudara-saudara. Lebih mirip preman daripada orang yang tadi bersaksi. Tetapi di dalam kesaksian tadi, dia sudah bercerita tentang bagaimana kuasa Kristus itu mengubah kehidupannya di penjara. Dan sekarang dia memberi diri waktu untuk melayani. Dia duduk di sebelah saya, saudara-saudara, dan kami
bergerak menuju ke Surabaya. Dalam perjalanan itu saya merasa lapar dan saya berkata, "Pak, nggak buru-buru kan? Saya mau mampir makan dan ngopi dulu." "Nggak apa-apa Pak WP, saya juga nggak buru-buru kok." Maka kami saudara-saudara meninggalkan jalan raya, menyusur jalan kecil menuju ke tempat makan yang saya tahu di daerah itu. Tepat ketika kami berjalan pelan-pelan, saudara-saudara, tiba-tiba masuk mobil yang lain dengan kecepatan tinggi. Klakson mobil kami terus-menerus dengan begitu keras. Satu lajur saja, saudara-saudara. Saya juga nggak bisa minggir untuk memberi dia jalan, saudara-saudara. Mengesalkan sekali. Dan saya memutuskan untuk berhenti, dan maksud saya mau menanyakan, ada apa sih kok dikelakson terus-menerus? Kenapa buru-buru? Tetapi saudara-saudara, ketika saya berhenti, dia justru makin memainkan pedal gasnya walaupun mobilnya nggak maju, suaranya menderu-deru dan klakson terus-menerus. Ketika saya akan beranjak turun, pria di sebelah saya ini yang memutuskan untuk turun. "Udah Pak WP, tak selesaiin aja." Saya khawatir, saya takut. Dia kan mantan narapidana kasus pembunuhan, terbiasa dengan kekerasan. Saya tahu dia sudah berjumpa dengan Kristus dalam hidupnya, tetapi ini situasi yang bikin emosi nih. Gimana kalau dia mukulin? Urusan polisi, jadi saksi. Tapi dia tetap keluar, saudara-saudara, dia lipat bajunya, dia keluar. Terakhir saya lihat, dia menaruh tangannya yang penuh tato itu di dekat jendela tempat sang pengemudi ada. Ajaibnya, nggak nyampe beberapa saat kemudian, mobil itu mundur dengan pelan, terus menuju jalan raya. Pria itu kembali ke sebelah saya, lalu saya tanya, "Kamu apain?" Dia bilang, "Pak, kalau ini dulu saya manusia yang lama, yang kayak gini, UGD minimal." Ya, tapi kan kamu sudah jadi satu di dalam Kristus, sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Mosok kamu pukuli tadi? Enggak kok, Pak. Saya cuman taruh tangan saya di atas dia dekat jendela itu lalu berkata, "Pak, saya ini pernah membunuh beberapa orang, baru keluar dari penjara. Tapi saya sudah percaya kepada Yesus. Tolong ya Pak, jangan sampai manusia lama saya muncul." Gitu aja kok Pak. Saudara, saya tahu orang di sebelah saya ini masih ngancem sebenarnya, walaupun caranya halus. Tapi saya ada sesuatu yang saya syukuri. Hidupnya berubah, hidupnya ditransformasikan oleh Injil itu. Karena dia berkata, "Kalau dulu ya Pak, sudah saya pukuli." Dan saya yakin itu, wong dia keluar masuk penjara kok. Lambat laun, Kristus yang dia yakini mengubah kehidupannya. Belum sempurna, ngomongnya masih ngancam walaupun halus, tetapi minimal dia tidak lagi memukuli. Dan saya ingat apa yang dia katakan. Musuh saya terbesar, Pak, sebagai murid Kristus adalah manusia lama saya yang penuh dengan dosa. Yang selalu mengatakan suara-suara, "Hajar aja, sikat aja, nikmati aja. Toh kamu dulu juga sampah dan sekarang tetap sampah kok." Berulang kali saya harus mengatakan kepada diri saya bahwa saya bukan lagi sampah, tetapi saya sampah yang ditemukan oleh Kristus dan Injil itu memperbaharui kehidupan saya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sedikit demi sedikit Kristus mengubah kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, apa yang Anda paling kehendaki di dalam hidup Anda sekarang? Apa yang Anda pengen capai? Apa yang Anda pengen raih? Apa yang pengen Anda dapatkan? Dan pertanyaannya adalah apa yang memandu kehidupan Anda? Hati nurani, kata hati, tidak pernah cukup sebab dia sudah tercemar di dalam dosa.
menempuh jalan kehidupan yang lain berdasarkan nilai-nilai yang lain, akhirnya toh seperti kebebasan yang hanya berujung pada perbudakan terhadap dosa. Sama seperti anak bungsu yang merasa bebas menggunakan uangnya, berlari dari rumahnya, tetapi ujungnya dia menjadi hamba atau menjadi budak. Karena itu arahkan diri dan hidupmu kepada Kristus. Seperti Rasul Paulus yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Biarlah itu juga menjadi tujuan kehidupan kita. Karena Kristus sudah memberikan hidupnya bagi Anda dan saya. Jadi layak hidup ini kembali dipersembahkan kepada Kristus. Siapapun kamu, walaupun dunia merasa engkau bukan orang yang penting, engkau bukan orang berharga, mungkin orang tuamu menganggap engkau sampah, ingat engkau berharga di mata Kristus sehingga Kristus mati bagimu, supaya engkau hidup baginya. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam hidup ini kami tidak pernah benar-benar sepenuhnya bebas. Kami harus mengikuti entah kata hati kami yang ternyata sudah tercemar dalam dosa, atau kami harus mengikuti nilai-nilai yang sebenarnya tak sanggup membebaskan kami dari dosa. Hanya kepada Kristuslah seharusnya hidup ini kami perhambakan, karena Kristus mengasihi dan mencintai kami, memberikan hidupnya bagi kami. Tolonglah kami, ya Kristus, sucikan kami, ubahkan kami sedikit demi sedikit. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.